Kita semua tahu korupsi adalah kejahatan. Kita juga tahu koruptor bisa masuk penjara. Tapi kenapa seolah-olah hukuman penjara tidak membuat mereka jera? Di saat kita melihat keadilan ditegakkan, di sisi lain kita melihat koruptor keluar dari penjara lebih cepat, bahkan tetap kaya raya. Apa yang salah dengan sistem ini dan apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka? Sampai-sampai penjara tidak lagi menakutkan. Selamat datang kembali di Cerita Waktu. Hari ini kita akan bedah salah satu pertanyaan yang sudah menjadi kekesalan kita semua. Kenapa koruptor tidak takut masuk penjara? Atau lebih jelasnya, kenapa hukuman dan penjara tidak membuat mereka jera? Video ini bukan hanya soal mengeluh. Ini adalah analisis yang mendalam tentang fenomena yang membuat kejahatan korupsi terus subur di negara kita. Mari kita selami dari sudut pandang hukum, ekonomi, bahkan psikologi. Kenapa mereka bisa kebal dan terus menjamur di berbagai lembaga pemerintahan atau bahkan di masyarakat? Pertama, mari kita lihat dari sisi hukum. Hukuman penjara yang seharusnya menjadi efek jera nyatanya tidak bekerja bagi para pelaku korupsi. Mengapa? Karena hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak sebanding dengan kerugian negara. Berdasarkan data dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, rata-rata vonis kasus korupsi di Indonesia masih terbilang ringan, jauh di bawah tuntutan jaksa. Belum lagi remisi dan pemotongan masa tahanan yang membuat mereka bisa bebas lebih cepat. Ambil contoh kasus yang mungkin masih kita ingat, Setia Novanto, kasus korupsi EKTP yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Publik berharap ada hukuman yang setimpal yang bisa memberikan efek jera. Namun pada akhirnya, ia divonis hanya 15 tahun penjara. Bahkan ia sempat mendapatkan remisi atau pemotongan masa hukuman. Belum sampai di situ, Setia Novanto masih mendapatkan keringanan lagi berupa bebas bersyarat. Sementara itu, kerugian negara yang sangat besar belum sepenuhnya kembali hingga saat ini. Kasus seperti ini menjadi bukti nyata bahwa penjara hanyalah transit sementara bagi koruptor. Yang lebih parahnya lagi, setelah keluar dari jeruji, mereka masih bisa menikmati hasil kejahatan mereka. Aset-aset hasil korupsi sudah dicuci dan disembunyikan. Mereka tahu, hukum kita saat ini lebih fokus pada pembinaan pelaku, bukan pada pengembalian aset. Selama uangnya aman, hukuman penjara hanyalah formalitas. Fenomena yang lebih mengerikan adalah adanya istilah tukar kepala. Ini adalah praktik di mana pelaku utama korupsi menyewa atau memaksa orang lain, biasanya bawahan atau kerabat, untuk mengaku sebagai tersangka dan dipenjara. Sementara itu, otak kejahatan yang sebenarnya tetap bebas dan menikmati kekayaan dengan tidak halal. Praktik ini menunjukkan betapa bobroknya sistem kita dan betapa ringannya vonis penjara bagi mereka. Lalu apa yang sebenarnya ada di balik pikiran para koruptor ini? Apakah mereka benar-benar tidak memiliki moral? Mari kita selami dari sudut pandang psikologi. Dari sisi psikologi, koruptor seringkali tidak merasa bersalah seperti yang kita bayangkan. Mereka memiliki rasionalisasi moral yang kuat. Bagi mereka, korupsi bukanlah kejahatan, melainkan hal yang lumrah, bagian dari sistem, atau bahkan biaya untuk mencapai tujuan. Mereka menganggap diri mereka bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai korban dari sistem yang korup. Sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Business Ethics menemukan bahwa pelaku kejahatan kerah putih cenderung memiliki kemampuan unik untuk memisahkan moralitas pribadi mereka dari tindakan profesional. Mereka bisa membenarkan tindakan ilegal dengan mengatakan semua orang juga melakukannya, atau ini hanya bagian dari bisnis. Selain itu, koruptor cenderung memiliki sifat narsisme dan kurangnya empati. Mereka tidak bisa merasakan dampak buruk perbuatan mereka terhadap rakyat yang menderita. Menurut Dr. Stephen P. Haar, seorang ahli psikologi kriminal, sifat-sifat ini seringkali ditemukan pada individu yang melakukan kejahatan tanpa penyesalan karena mereka tidak mampu berempati dengan penderitaan orang lain. Semua masalah ini, dari vonis ringan, pencucian aset, hingga rasionalisasi psikologis, mengarah pada satu kesimpulan. Hukuman penjara tidak lagi menjadi efek jera yang efektif. Lalu bagaimana cara kita melawan ini? Kita sudah melihat betapa berbahayanya korupsi yang tidak dihukum setimpal.
Lalu bagaimana cara kita melawan ini? Jawabannya ada pada pergeseran fokus. Dari memenjarakan orang menjadi mengambil kembali aset mereka. Inilah urgensi di balik Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini memungkinkan negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan tanpa harus menunggu pelaku divonis bersalah. Ini adalah langkah revolusioner karena akan memotong mata rantai yang selama ini membuat koruptor aman. Hukuman penjara mungkin bisa diakali, tapi hukuman finansial akan langsung menyerang titik terlemah mereka, kekayaan. Namun di balik urgensi ini, ada potensi lain yang mungkin kita harus waspadai dan tidak menyebabkan masalah baru dari pengesahan RUU ini. RUU Perampasan Aset mungkin bisa memberikan efek jera bagi koruptor. Ancaman kehilangan kekayaan akan memberikan efek yang jauh lebih kuat daripada ancaman penjara. Selain itu, proses hukum akan lebih cepat karena tidak perlu menunggu vonis pidana yang seringkali berlarut-larut atau bahkan diakali oleh para pelaku. Tapi, di sisi lain RUU Perampasan Aset ini juga muncul kekhawatiran baru, yaitu potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa pengawasan yang ketat, ada resiko aset masyarakat sipil yang tidak bersalah bisa disita secara sewenang-wenang. Lalu bagaimana jika ada orang yang asetnya disita, tapi kemudian terbukti tidak bersalah? Penting untuk memastikan ada mekanisme banding dan perlindungan hukum yang kuat. Inilah mengapa peran masyarakat menjadi sangat krusial. Kita tidak bisa hanya menuntut RUU ini segera disahkan, tapi kita juga harus ikut mengawasinya agar RUU Perampasan Aset ini menjadi solusi pemberantasan korupsi dan tidak disalahgunakan. Mungkin sudah saatnya kita berhenti berharap pada keajaiban dari penjara. Sudah saatnya kita menuntut keadilan yang sesungguhnya. Kembalikan uang rakyat dan hukum mereka seberat-beratnya. Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.